Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak sehingga kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada tauladan kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi dengan judul, apa judulnya? Apa judulnya? Siapa yang tahu? Jangan sia-siakan masa mudamu. Masih muda? Masih. Yang ngomong juga masih muda. Jadi masa muda, kata orang bilang masa muda itu masa yang paling indah katanya. Baik. Perlu diketahui bahwasanya masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Misalnya kita lahir terus anak-anak terus tahu-tahu sudah tua. Enggak nikmat, tapi apa? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa muda. Yang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sehingga seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat masa muda, maka masa muda itu kita gunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya semua nikmat yang diberikan kepada kita semua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan masa muda. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
oleh karena itu nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka itu menyangka atau yakin bahwasanya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari, liyaumin 'adzim, hari yang sangat dahsyat, yang manusia itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Surat apa? Mutaffifin. Dalam hadis yang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang masa muda. Di antaranya yang pertama yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab silsilahnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam dari sisi Rabbnya sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan umurnya? Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini? Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup dari pagi, bangun pagi, kemudian sampai tidur lagi, ini semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk apa? Apakah ketaatan kepada Allah ataukah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari umur-umur yang kita ada di dalamnya. Itu semua nantinya dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tentang umur. Jadi untuk apa umur kita habiskan? Yang kedua, wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudamu. Masa muda, untuk apa dia gunakan atau dia habiskan masa mudanya? Masa muda termasuk bagian dari umur, tapi disebutkan tersendiri. Ini menunjukkan bahwasanya masa muda memiliki keistimewaan. Untuk apa masa mudamu? Dari pagi sampai sore untuk mijet jajet, gitu kan? Kebanyakan dari kita seperti itu kan? Kita gunakan hanya untuk yang sia-sia, mijet jajet dari pagi, apalagi pas liburan ya palingnya. Dari pagi sampai sore tidak digunakan dalam, kadang-kadang saat sudah santri, sudah lama di pondok, kadang-kadang apa? Sholat masih disuruh-suruh oleh orang tuanya tanpa sadar diri. Terkadang tersibukkan dengan HP-nya, gadgetnya. Itu nanti kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi misalnya komentar-komentar yang jelek misalnya. Misalnya saya sering lihat santet itu komentarnya jelek. Misalnya ada yang pajang foto misalnya, komentarnya Masya Allah, raimu kayak titik-titik sikile papat, misalnya seperti itu. Kakinya 4 misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Loh, itu terabadikan di medsos sana, yang itu terus-menerus dilihat orang, dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira itu tidak dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencaci melalui medsos, kita apalagi mencaci, pajang foto. Ada fotonya enggak pajang foto di medsos coba? Untuk apa coba? Siapa yang tahu manfaatnya pajang foto di medsos? Tunjuk jari. Enggak ada yang tahu. Berarti enggak ada manfaatnya ya? Hapus semua kalian, medsos kalian yang ada foto-foto kalian, apa terlebih-lebih akhwat. Terlebih-lebih akhwat. Dilihatkan matanya yang lentik, membuat ikhwan terpesona. Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan dapat dilihat oleh ribuan bahkan seluruh dunia. Semakin banyak yang melihat, semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang akhwatnya di rumah di pondok bercadar, padahal di pondok yang melihat terbatas ya. Di medsos terkadang apa? Tanpa pakai cadar, dipoto kadang bareng-bareng sama siapa, bareng-bareng seperti itu, sehingga dapat dipilih ini si fulan dan si fulan. Masya Allah, naudzubillah min dalik. Segera dihapus sebelum kita nanti kematian menjemput kita, penyesalan di akhirat. Ini masa muda akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa kita gunakan untuk uququl walidain misalnya. Apa uququl walidain? Apa uququl walidain? Apa? Kalau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu enggak harus apa ya? Enggak harus membunuh dan sebagainya, enggak. Dipanggil misalnya sama orang tuanya, disuruh ini dan itu, tidak mau karena sibuk dengan gamenya, sibuk dengan YouTube-nya dan seterusnya. Itu termasuk apa? Durhaka, uququl walidain. Pokoknya saya kalau tidak dibelikan HP ngambek, ngamuk. Termasuk apa? Uququl walidain. Kalau nggak dibelikan HP saya nggak mondok lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mondoknya karena HP. Membuat orang tuanya sedih. Misalnya dengan akhlak kita di rumah, misalnya pulangnya main terus, pulangnya malam hari, atau chattingan terus, pulangnya chattingan tidak pulang, tidak berhenti-berhenti. Kadang chattingan dengan lawan jenisnya. Yang tahu itu, kita sudah tahu semuanya, itu tidak boleh, itu dilarang, itu diharamkan. Tapi apa? Kenyataan masih banyak seperti itu. Padahal sudah tahu, ilmunya sudah tahu. Ya, sudah tahu semua kan ini? Akhwat, ikhwan, sudah tahu? Sudah? Kalau itu tidak boleh? Terkadang ada orang tua yang melapor, kok itu seperti itu. Kadang seperti suami istri sudahan, ada seperti itu. Ikhwan akhwat chattingan seperti suami istri. Nah itu nantinya apa? Dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu semua nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira itu biasa saja, tidak tertulis.
Tidak, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu. Yang keberapa ini? Ketiga dan keempat. Akan ditanya tentang hartanya, harta kita. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa harta kita habiskan? Dari mana kita memperolehnya? Ini dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Kita perhatikan dari apa yang kita miliki harta kita. Hatta misalnya roti, misalnya di sana asrama ada roti misalnya, yang mau kita makan. Lihat dulu ini halal apa haram. Ini punya teman kita apa punya saya? Kalau bukan punya saya jangan dimakan. Seperti itu. Atau misalnya Al-Quran misalnya Al-Quran antum sudah hilang, terus jangan ngawur ngambil Al-Qurannya orang lain dihapus misalnya namanya, kemudian untuk dipakai untuk kita. Al-Quran ini nanti akan diminta pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu mendapatkan Al-Quran tersebut? Seperti itu. Ini diperhatikan tentang masalah harta. Dari mana kita memperolehnya? Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Gorengan misalnya, ini halal apa haram misalnya di kantin, ya kan? Seperti itu. Jangan sudah makan gorengan minta susu lagi padahal tidak ngasih duit. Wah, ini tambah misalnya susu saya 45.000, uang berapa? 50, padahal belum dikasihkan sama sekali. Haram ini. Seperti ini nanti akan diminta pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa harta itu kau habiskan? Jadi harta yang kau miliki, dari mana kamu memperolehnya dan untuk apa kamu habiskan? Ini nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang itu. Untuk sedekahkah? Untuk menolong orang fakir miskinkah? Atau kita gunakan untuk foya-foya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Punya HP misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini misalnya. Ini nanti ditanya seperti ini. Dari mana ini kau dapat? Dari memeras orang tua kalian kah? Atau dari cara yang halal? Dan untuk apakah seperti ini? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala.